Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai proses pembelajaran atau sekolah tatap muka terbatas pada Senin 30 Agustus mendatang. Dinas Pendidikan telah melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka sebelum puncak pandemi berlangsung. Beberapa sekolah yang sudah melakukan uji coba siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas kembali dan dibuka secara bertahap. Saat ini, terdapat 243 sekolah yang ikut dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang diuji coba pada April dan Juni 2021. Sementara terdapat penambahan sekolah baru, yakni sejumlah 372 sekolah. Mekanisme pembelajaran tatap muka terbatas yang akan digelar Senin pekan depan tidak berubah seperti uji coba belajar tatap muka sebelumnya. Belajar tatap muka terbatas di DKI Jakarta akan berlangsung seminggu sekali untuk satu jenjang kelas tertentu. Begitu juga durasi belajar tatap muka yang dibatasi. Selain pembatasan durasi waktu, jumlah peserta didik yang ikut dalam belajar tatap muka maksimal 50% dari daya tampung per kelas dan pengaturan jarak 1,5 meter antar peserta didik. Dari sisi materi pembelajaran, materi dibatasi dan hanya diajarkan materi-materi esensial yang disampaikan pada saat belajar tatap muka. Tim Liputan Berita 1. Ya, DKI siap gelar sekolah tatap muka. Bagaimana antisipasi agar sekolah menjadi tempat yang aman serta tidak terjadi atau tidak muncul klaster penyebaran COVID-19? Untuk membahasnya kita bergabung dengan narasumber yang sudah ada siang hari ini. Ada Pak Jejen Busfa, pengamat pendidikan. Selamat siang Pak Jejen. Selamat siang Mbak. Salam sehat Pak Jejen. Salam sehat Mbak Patricia. Oke. Baik, dan nanti juga dijadwalkan akan bergabung bersama dengan kita ada Oman Rohman, Rakinda, anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ke Pak Jejen terlebih dahulu. Pak Jejen, sebelum kita mulai dialog nih, kita ada daftar di mana DKI siap gelar sekolah tatap muka pada Senin depan. Dan berikut kita simak aturan dalam menggelar sekolah tatap muka. Ya, itu dia adalah terkait dengan aturan dan mungkin hal-hal yang harus diperhatikan ya kalau misalnya memang sekolah tatap muka ini benar-benar akan digelar. Nah Pak Jejen, jadi kalau bisa digambarkan sebetulnya sesiap apa sih di DKI Jakarta untuk memulai sekolah tatap muka ini Pak Jejen? Ya, sesiap Pak. Ya, jadi kan kita sudah tahu bahwa sebagian sudah dilaksanakan sejak Juli ya, ini sudah hampir 2 bulan. Karena itu saya percaya bahwa sekolah, guru, siswa dan orang tua sepanjang mereka memenuhi aturan, ya, mematuhi pedoman yang sudah ditentukan pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Disitulah kita bisa menyatakan siap. Ya. Di luar itu tentu diperlukan satu kesiapan dari sisi guru, di mana cara penyampaian pembelajaran tatap muka yang terbatas ini tentu harus dimodifikasi
materi maupun strateginya, karena belajar tatap muka tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Kecurangan itu akan diikuti oleh PJJ yang dilaksanakan setelah siswa atau di mana siswa ada pemilih. Jadi saya percaya dengan kerjasama para guru, dinas pendidikan, dinas kesehatan, termasuk siswa dan orang tua, siap para sekolah-sekolah di DKI Jakarta siap melaksanakan PTM terbatas dalam rangka meminimalisir meminimalisir hasil belajar yang menurut beberapa survei sangat turun. Maksudnya modifikasi gimana tuh Pak Jejen? Harus diapakan sistemnya? Begini, dalam konteks pembelajaran tatap muka terbatas, siswa hanya berada di sekolah 2-3 jam. Demikian juga dengan harinya, siswa tidak berada di sekolah selama 5 hari. Tapi saya dengar tadi 1 hari, padahal di pedoman sangat memungkinkan untuk 2 hari berada di sekolah, 3 hari berada di rumah. Maksud modifikasi tersebut bahwa yang terpenting di sini bagaimana mengefektifkan 2-3 jam anak selama di sekolah tanpa harus juga belajar terburu-buru untuk mencapai ketercapaian materi tertentu. Kekurangannya bisa dilakukan dalam 4 hari atau 3 hari selama melakukan PJJ. Oke, Pak Jejen, modifikasi itu kan sudah digelar waktu uji coba bukan? Ya betul, di dalam uji coba itu diskenariokan bahwa memang normal kan dalam 1 hari siswa belajar ada yang sampai pukul 2, ada yang sampai pukul 4 sore. Tetapi dengan kondisi COVID yang masih tinggi, maka diharapkan siswa tidak berlama-lama di dalam kelas atau di sekolah, sehingga mungkin para guru merubah jam belajar dari yang normal 35 atau 45 menit menjadi 25 atau 30 menit. Oke, baik Pak Jejen, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung segera kembali. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Pak Jejen Musfa, pengamat pendidikan dari UIN Jakarta, dan juga baru saja bergabung bareng kita ada Pak Taga, Kasubag Humas dan KL Dinas Pendidikan Jakarta, dan juga ada Pak Oman Rohman Rakinda, anggota Komisi E DPRD DKI. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Salam sehat selalu. Oke, saya ke Baik, saya ke Pak Taga nih. Pak Taga, di segmen sebelumnya saya sudah berbincang sedikit dengan Pak Jejen terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Tapi kalau dari pemerintah sendiri, sebetulnya persiapannya sudah sejauh mana nih Pak Taga? Apakah bisa dibilang bahwa kita benar-benar sudah siap nih untuk DKI Jakarta melaksanakan sekolah tatap muka? Baik, terima kasih. Yang jelas untuk persiapan, memang gini Mbak, kita secara bertahap melakukan tatap muka ini atau PTM terbatas ini, dan insya Allah pada lusa atau tanggal 30 Agustus ini adalah sekolah yang memang sudah mengikuti asesmen 1 dan 2, sudah mengikuti pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan Merdeka Belajar dan intervensi siap belajar, di mana selama 2 minggu mereka pelatihan, dan bahkan sudah melakukan PTM sebelumnya. Jadi ada jumlahnya 610 sekolah itu dalam kondisi siap, karena dari 610 sekolah ini ada 3 klasifikasi. Jadi bulan April itu ada 85 sekolah sudah melaksanakan PTM terbatas, kemudian bulan Juni juga sudah ada 138 sekolah, dan sisanya 372 ini baru lulus kemarin pelatihan. Sehingga secara kesiapan baik sarana prasarana, kemudian manajemen sekolah, lalu koordinasi antar stakeholder sudah dilakukan, Mbak. Jadi untuk PTM terbatas
tahap 1 yang akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Agustus dalam kondisi yang siap laksanakan. Berarti jumlahnya ada berapa sekolah Pak Taga nanti yang akan sekolah tatap muka? Kalau nggak salah datanya terakhir 615. Ada perubahan mungkin? Enggak, 610 Mbak. Oh 610. 610. Oke. Ya. 610 Jadi sekolah. rinciannya 587 yang dari Dinas Pendidikan, kemudian 23 dari Kementerian Agama. Jadi sekolah madrasah yang di bawah bimbingan Kemenak Kanwil Agama itu 23 sekolah. Pengawasannya nanti seperti apa Pak Taga terkait dengan protokol kesehatan mungkin atau pengecekan hal-hal yang memang butuh esensial untuk dilakukan? Kita menggerakkan Satgas Covid di tingkat sekolah. Juga kita koordinasi dengan berbagai SKPD terkait, baik dari Dinas Kesehatan, kemudian Pamong, terutama Kelurahan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, sehingga Satgas ini yang menjadi leading sektor utama adalah Satgas Sekolah. Yang kedua, untuk pengawasan, hari ini pun juga sedang bergerak para eselon 3 dan 4 untuk memantau 610 sekolah yang akan melaksanakan PTM terbatas tahap pertama. Jadi hari ini memang memastikan bahwa sekolah semua sudah siap. Kemudian juga bahkan kita sudah menyiapkan alur emergency break. Ya. Manakala ini kita tidak menginginkan ya, mudah-mudahan ya Pak Oman ya izin, tidak menginginkan anaknya terpapar misalkan pada saat PTM. Nah, maka pihak sekolah itu sudah kami bekali bagaimana menangani hal tersebut. Bahkan ruang isolasi yang harus disiapkan oleh sekolah pun sudah kami arahkan agar disiapkan. Oke, gitu. oke. Artinya ada ruang isolasi sendiri ya Pak Taga? Ada. Jadi itu untuk emergensi aja Mbak. Baik. Jadi sambil menunggu, misalkan ini contoh case ya. Ketika di Termogan anak itu dites suhu ternyata 39. Oke. Jadi nggak usah panik sekolah, langsung masukin ke ruang isolasi, koordinasi dengan paskes terdekat, koordinasi dengan pengawas, langsung mereka dibawa diperiksa. Kemudian biasa kalau memang terbukti positif, maaf ya, kita segera dengan Pergub nomor 3 kita tutup 3 hari. Oke, baik. Artinya sudah ada alurnya disediakan apabila memang terdapat kasus aktif terjadi di satu sekolah begitu. Saya tanyakan ke Pak Oman. Pak Oman kan sebelumnya, sebelum ini kemudian diputuskan bahwa kita sudah siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka, kan sebelumnya sudah ada uji coba Pak Oman. Ini catatan-catatan Anda terkait dengan uji coba ini seperti apa Pak? Dan apa yang mungkin diharapkan nanti dilakukan terkait dengan sekolah tatap muka kali ini? Ya, terima kasih kesempatannya Mbak. Jadi sebetulnya kan bulan April kita sudah membuka beberapa jalan, kemudian asesmen. Saya ingat pertama kali itu kita coba, pertama itu dengan 100 sekolah. Ya. Kemudian tahap berikutnya sebetulnya kita DPRD mendorong untuk asesmennya tidak menunggu sampai evaluasi yang 100 itu, tapi terus dimasukkan lagi asesmen sekolah-sekolah berikutnya. Dan dari sisi itu kami yakin teman-teman distrik sekolah-sekolah siap. Tapi tentu jangan lalai, tetap saja asesmen itu betul-betul dilaksanakan, kesiapan infrastruktur, termasuk tadi jalur evakuasi, kemudian emergency break, alhamdulillah tidak ada. Tetap kita membuat skenario bagaimana kalau hal yang terburuk terjadi, sehingga tetap aja hukumnya adalah keselamatan nyawa itu yang tertinggi. Tapi ini kan hampir semua orang tua murid dan muridnya ingin segera tatap muka. Dan kita sudah siapkan dari April, hanya kemarin Juli memang di break lagi. Mudah-mudahan yang 610 itu sudah siap. Saya sebetulnya ketika Juni saya udah bikin statement. Mudah-mudahan dengan asesmen yang kita mulai bulan April kemarin, kita ingin merdeka untuk tatap muka itu 17 Agustus. Saya statement di agak lewat ya Pak. Ternyata lewat setengah bulan nggak apa-apa. Tapi ya asesmen terus dilaksanakan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi Pak Taga,
Ya. Kalau pihak sekolah, guru, tenaga kependidikan dan sebagainya, insya Allah siap. Saya datang ke Polres sekolah juga mensupport untuk vaksin terus. Alhamdulillah siap, bagus. Tapi ini tenaga pendukung atau stakeholder lain. Misalkan di sekolah kita yang tingkat ada yang nganter anak sekolah. Ini jangan sampai tempat kumpulnya mereka menjadi kerumunan baru. Nah, hal-hal itu pendukung seperti itu yang harus diperhatikan. Kalau dari sisi apa yang direncanakan, saya optimis, siap. Dukungan dari orang tua murid juga siap. Tapi jangan lalai terhadap hal-hal yang secara tidak langsung memang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan ini. Yang nganter, nanti kalau ada kantin Pak, mereka makan walaupun tidak. Tadi kita memang mencoba hybrid ya, 50%-nya dan kemudian ibarat orang sakit sembuh, dia tidak langsung berdiri dan lari, tapi kita pelan-pelan sampai betul stabil betul, semua siap, baru kita dibuka seperti yang lama. Begitu Pak. Oke, jadi poinnya adalah jangan sampai kemudian lalai melihat adanya satu kesempatan begitu di mana akan terjadi kerumunan di situ. Nah, itu juga mungkin menjadi catatan pada saat dilakukan uji coba bahwa memang masih banyak juga yang setelah sekolah kemudian berkumpul malah di luar sekolah. Kalau dalam sekolah saya tidak meragukan protokol kesehatan dilakukan. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Sekolah betul-betul kita ingatkan. Jangan sampai ada kerumunan yang lain, jangan jualan dan sebagainya. Baik, Pak Oman, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih membahas soal Jakarta yang bersiap sekolah tatap muka. Saya ke Pak Jejen terlebih dahulu di segmen terakhir ini. Pak Jejen, singkat saja, jadi seberapa urgent sebetulnya sekolah tatap muka ini kemudian harus digelar secepatnya? Kemudian kalau ada juga usulan terkait dengan tes imunologi vaksin, usai vaksin bagi peserta didik dan guru, perlukah ini dilakukan, Pak Jejen? Ya, yang pertama hasil riset menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh menurunkan hasil belajar. Ya, hasil belajar sama PJJ sangat rendah. Yang kedua, siswa tidak merasakan kebosanan. Yang ketiga, itu banyak kelas yang tidak mengalami kendala dari internet dan laptop atau komputer. Nah, karena itu pembelajaran tatap muka diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar karena dilakukan pembelajaran terbatas atau pembelajaran bauran atau campuran. Secara vaksin sudah dinyatakan oleh Bapak Menteri bahwa oleh Mas Menteri bukan satu-satunya syarat mutlak untuk pembelajaran tatap muka. Ketika sekolah sudah memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan, satuan juga sudah terbentuk dan lain sebagainya, maka PTM saya dukung untuk dibuka dengan alasan diharapkan pembelajaran siswa dari sebelumnya. Oke, baik. Pak Taga, singkat saja Pak Taga. Jadi kalau tanggapan orang tua terkait dengan sekolah tatap muka ini, semuanya sudah benar-benar berkomunikasi bahwa sudah setuju ya dengan adanya sekolah tatap muka ini, Pak Taga? Untuk tanggapan orang tua, kan di instrumen asesmen itu memang diminta, Mbak. Diminta pendapatnya bahwa apakah anaknya diizinkan untuk tatap muka. Dan di sekolah-sekolah pelaksana terbatas, PTM terbatas ini otomatis dukungannya cukup tinggi. Kenapa? Karena memang sudah terlalu lama seperti Mas Jejen sampaikan. Sudah lama sekali mereka itu, kalau bahasa anak, boring lah gitu ya. Udah rindu ya? Belajar jarak jauh. Rindu dengan teman, rindu situasi. Tapi kita tetap tidak boleh lengah, seperti Pak Oman bilang, tidak boleh lalai, tidak boleh lengah. Bahwa COVID ini masih ada gitu loh. Makanya kita benar-benar selektif. Untuk Jakarta tetap mengedepankan kesehatan keselamatan anak nomor 1. Tetapi hak anak untuk belajar, ketemu teman-temannya, ketemu situasi belajar di kelas itu tetap diperhatikan.
Gitu Mbak. Oke, terakhir Pak Oman, closing statement juga dari Anda. Jadi apa yang harus dilakukan agar anak-anak, siswa-siswa, kemudian juga orang tua, semua stakeholder ini benar-benar merasa aman kalau memang sekolah tatap muka nanti akan digelar? Ya, kembali saya titip logistik, asesmen itu betul-betul dilaksanakan, kemudian manajemen sekolah juga menjalankannya. Insya Allah orang tua dukung, karena itu tadi kata Mas Jejen tadi, dengan PJJ ini kualitas pembelajaran mohon maaf rendah. Kemudian yang terpenting dari sekolah itu kan pembentukan karakter. Bagaimana dia dididik, mohon maaf, dibimbing sama orang tuanya yang kompetensinya bukan pendidik. Jadi dispute-nya banyak. Nah kalau di sekolah dengan guru yang memang kompetensinya mengajar, mendidik, juga kan ada pembelajaran sesama, dengan temannya bisa saling belajar, bersosialisasi. Insya Allah kita sungguh-sungguh, orang tua juga pingin sekali. Kemarin saya ketemu dengan, kebetulan bagi paket kuota gratis dari fraksi kami, semua sekolah, semua anak-anak di sekolah tatap muka. Pesannya adalah sungguh-sungguh kita tetap ketat bahwa COVID ini belum berakhir, yang belum divaksin segera divaksin. Saya sekali lagi Pak Jejen, itu tenaga-tenaga pendukung di klinik betul yang bersentuhan dengan anak-anak untuk harusnya bisa vaksin semua. Ya. Kemudian prokes ketat, gitu Mbak. Baik, ya itu ya kita harapkan, karena nampaknya semuanya sudah rindu gitu ya untuk kembali bersekolah, bertemu, bercengkrama dengan teman-teman, dengan guru gitu ya. Kita harapkan semoga rencana-rencananya ini dapat berjalan sesuai dengan ya, apa yang sudah direncanakan, dan semuanya terhindar dari COVID-19. Jangan lupa tetap protokol kesehatan dilaksanakan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas, semoga kita bisa berbincang lagi soal ini di lain kesempatan. Terima kasih. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuhi dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Demikianlah Lunch Talk hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Patricia Mapalia pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.